Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film animasi Shishijin Season 4. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler. Oleh karena itu bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler agar di skip aja. Dan bagi yang suka gak ada salahnya cuy untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Kalau di episode sebelumnya kita melihat aksi Sun Wukong yang berusaha melawan dan mengalahkan Raja Surga dari utara. Sekarang scene berpindah ke tempat di Sitian yang sedang menuju ke kediaman Sun King, sang dewa kuno. Tuan di Sitian, kita telah meninggalkan medan perang utama. Apakah Anda yakin itu tidak akan menjadi masalah? Tanya Raja Surga dari selatan. Jangan khawatir, anggota rasi bintang dari pasukan bayangan tidaklah lemah. Mereka pasti bisa menahan serangan pasukan surga, jawab di Sitian. Lalu dia kembali berkata bahwa untuk menghadapi perlawanan dewa yang kuat, maka meminta pertolongan dari Sun King adalah langkah teraman. Masalah yang kita hadapi saat ini sangat serius, oleh karena itu kita akan membangunkannya lebih cepat dari rencana awal kita. Demi mencapai kemenangan di pertempuran ini, tentu ini sangat kita butuhkan. Saya yakin dia pasti akan memakluminya. Inilah awal dari kebangkitan sang Raja Surga yang pertama, yang merupakan langkah penting untuk menciptakan surga bagi pasukan bayangan. Sekarang kita telah sampai, cepat hentikan kapalnya. Istana Sun King ada di depan kita. Ketika melihat apa yang ada di depannya, di dalam benak Ningning berkata, aku sudah berada di istana surga cukup lama, tapi aku tidak pernah tahu tentang tempat ini. Jika bukan karena peristiwa ini, aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk menginjakkan kaki di sini. Tak ada yang spesial soal istana Sun King, ini sangat sederhana. Apakah makam ketiga dewa suci benar-benar ada di gubuk ini? Merasakan apa yang sedang dipikirkan oleh Ningning, di Sitian pun berkata, Ningning, kau tidak perlu takut, ikuti saja aku, maka semua akan baik-baik saja. Untuk datang langsung ke tempat kelahiran Raja awal surga itu memang sebuah anugerah. Mendengar apa yang dikatakan oleh di Sitian, Ningning pun mengekspresikan dirinya dengan terlihat bahagia. Setelahnya, di Sitian berteriak kepada Raja Surga pertama, yang mulia, di Sitian bersama dengan Raja Selatan dan kami 6 dewa surga mohon untuk berjumpa dengan Raja awal surga. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh di Sitian, ada sebuah suara dari dalam gubuk tersebut yang mengatakan bahwa silakan masuk. Ketika mereka mulai memasuki pintu dari gubuk tersebut, Ningning merasakan sebuah suasana yang unik dan gelap serta sangat dingin. Tak lama lagi kita akan bisa melihat pencipta surga, salah satu dari 3 dewa suci, sang Raja awal surga. Tubuh aslinya hanya melemah sekali selama 1000 tahun. Setiap kali dia bangun, itu akan menyebabkan perubahan besar di dunia. Itulah kekuatan dari dewa kuno. Harus kalian ingat bahwa dia bisa membaca niat hatimu, maka dari itu kalian harus selalu menghormatinya di dalam hati kalian, ujar Raja Surga dari selatan. Mendengar itu, semua pasukan terlihat gugup. Tak lama setelahnya, di Sitian mengatakan bahwa yang terlihat di depan mereka saat ini merupakan makam Raja Surga kuno. Sekarang scene berpindah ke tempat pertarungan Dhritarashtra melawan mantan muridnya. Di sana diperlihatkan mereka sedang sibuk satu sama lain dengan serangan mereka masing-masing. Serangan demi serangan dan jurus demi jurus dikeluarkan sampai pada suatu ketika muridnya berkata, Guru Dhritarashtra, apa yang telah terjadi kepadamu? Kenapa kau sekarang terlihat sangat lemah sekali? Ini sungguh mengecewakan, luka di tubuhmu sudah membuatmu menjadi sangat lemah. Namun maaf, aku tidak akan mengalah kepadamu. Walaupun kau adalah mantan guruku, kau akan mati di tanganku, ujar lawannya yang merupakan muridnya tersebut. Mendengar ejekan yang seperti itu, Dhritarashtra mengatakan bahwa luka kecil yang dia rasakan itu bukanlah penghambat baginya, dan untuk menghadapi muridnya tersebut, baginya itu bukanlah sebuah masalah.
Mendengar jawaban dari Dhritarashtra, muridnya mengatakan bahwa jangan pernah meremehkannya karena saat ini dia bukanlah murid yang lugu seperti yang dia kenal dulu. Sebentar lagi aku akan menunjukkan seluruh kekuatanku, dan ketika itu pun dia mengeluarkan jurus sayap hitamnya dan melancarkan serangan 1000 tusukan pedang sayap hitam. Mendapatkan serangan itu membuat Dhritarashtra terlihat sangat kewalahan. Luka demi luka dia alami saat ini. 1000 tusukan pedang sayap hitamku akan mencabik-cabik dagingmu. Matilah berkeping-keping. Cara ini adalah cara yang paling tepat untuk membalasmu, teriak muridnya tersebut. Lalu suasana saat ini diperlihatkan tentang kenangan masa lalu mereka ketika Dhritarashtra sedang mengangkat musuhnya tersebut sebagai muridnya. Suzaku, bakat alamimu sungguh sangat tiada duanya. Aku akan menyarankanmu untuk menjadi petugas dengan tingkat yang lebih tinggi dari para dewa biasa, ujar Dhritarashtra. Mendengar apa yang dikatakan oleh gurunya tersebut, hal itu membuat Suzaku terlihat sangat senang sekali. Namun tak lama setelahnya terjadi sebuah kejadian yang diungkap oleh Dhritarashtra. Ternyata muridnya tersebut telah melanggar aturan surga, yaitu menikah dengan manusia, seorang makhluk panah. Dan ternyata hal itu merupakan aib bagi surga. Ketika diketahui oleh Dhritarashtra, Suzaku mengatakan bahwa dia tidak akan lagi menjadi petugas tinggi dewa karena dia hanya ingin bersembunyi di sana sepanjang hidupnya dan memulai hidup baru dengan manusia dan mempunyai anak. Namun Dhritarashtra menjawab bahwa peraturan istana surga sangatlah ketat. Muridnya telah melanggar peraturan karena jatuh cinta dengan manusia, bahkan memiliki ikatan suami istri. Hal ini bukanlah masalah yang bisa dibiarkan begitu saja. Ketika mendengar itu, muridnya tersebut meminta ampun dan memohon belas kasihan dari Dhritarashtra. Dia mengatakan bahwa jikalau ingin menghukum maka hukumlah dirinya saja dan jangan suami dan anaknya. Namun hal itu tidak diperdulikan oleh Dhritarashtra karena dia telah memegang teguh aturan dari surga. Lalu muridnya tersebut pun dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara diperlihatkan di sana dia sedang dalam keadaan lemah dan diborgol. Namun tiba-tiba datang api yang menyala yang mengajaknya untuk bergabung ke dalam sekuat roh jahat dan memberikannya sebuah kekuatan yang disebut dengan bintang kegelapan. Di sekuat tersebut dia merupakan pejuang kegelapan berperingkat bintang 108 yang mempunyai skill 1000 tusukan pedang sayap hitam yang akan dia gunakan untuk balas dendam kepada surga. Sekarang keadaan telah kembali ke dalam pertarungan Dhritarashtra. Saat ini diperlihatkan di sana nampak sang murid sedang memberikan serangan yang sangat fatal kepada Dhritarashtra. Merasakan jurus lawannya sangat berbahaya, Dhritarashtra pun mengeluarkan semua kemampuannya dan memblokir semua serangan itu dengan jurus mataharinya. Dia pun berkata, cukup, Suzaku, sebagai seorang dewa kau seharusnya memikul kejayaan dewa dan juga tanggung jawabnya. Peraturan surga adalah untuk membuat setiap dewa memahami bahwa dengan kekuatan yang besar timbul tanggung jawab yang besar pula. Kau menganggap dirimu terlalu tinggi dan telah tenggelam terlalu dalam. Ini membuat dirimu sendiri dan manusia yang kau cintai terluka. Penyebab semua ini adalah dirimu, ujar Dhritarashtra. Mendengar itu, muridnya tersebut seketika menanyakan bagaimana kabar keluarganya sekarang. Karena sampai saat ini dia belum pernah mendengar kabar dari keluarganya tersebut. Mendapatkan pertanyaan itu, Dhritarashtra mengatakan bahwa anak dari dewa dan manusia adalah hal tabu dan masalah soal suaminya itu sudah dibereskan. Lalu dia kembali melancarkan serangan 1000 tusukan sayap hitamnya. Mendapatkan serangan yang begitu hebat, Dhritarashtra pun telah menyiapkan jurus hebatnya, dan ketika jurus itu telah dikeluarkan, itu membuat seluruh jurus lawannya terbakar habis. Lalu dia berkata, apakah cuma ini yang bisa dilakukan oleh muridnya yang telah menerima kekuatan dari roh jahat? Itu percuma saja. Memang apa susahnya bagi orang tua ini untuk mengalahkan kekuatan itu?
Setelah itu ledakan hebat pun terlihat, namun muridnya tersebut ternyata mampu menghindari jurus Dhritarashtra dan melancarkan serangan balik dengan berkata bahwa dia harus membunuh Dhritarashtra hari ini. Kekuatan 10 matahari mungkin sangat kuat, akan tetapi Dhritarashtra tidak akan mungkin dapat mempertahankannya untuk waktu yang lama dalam kondisinya saat ini. Bersambung. Oke, itulah tadi cerita kita pada hari ini, mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Kalau rame kita akan lanjut pada hari berikutnya. Bagi teman-teman yang suka, tolong dibantu perkembangan channel Mimin ini dengan like, comment, dan subscribe. Oke, bye-bye.